Teman-teman, saya ingin menyampaikan SOP dan semoga ini bisa menjadi kesepakatan kita berkaitan dengan pengelolaan kalender konten dari EduPro ya. Nah, kita sepakati bersama bahwa basis pengelolaan kalender konten ini adalah Trello. Jadi semua eh, lembar kendali kita atau pengendalian kita itu berbasis di Trello. Kita kembali ke dasarnya ini. Jadi cara kita memantaunya, semua pihak yang terlibat di sini cara memantaunya adalah melihat di Trello. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sosialisasikan agar proses kita merencanakan, mengerjakan sampai dengan memonitor dan mengontrol, ya, mengevaluasi itu bisa berjalan dengan maksimal. Yang pertama, ada alat bantu untuk Trello ini yang harus kita perhatikan, yaitu di Miro. Bahwa perencanaan awal konten kita selalu berada di Miro ya, dan ini sudah dibantu oleh Mas Fendi untuk dilengkapin. Beberapa hari besar juga sudah dimasukkan untuk menjadi pertimbangan konten kita di masa-masa yang akan datang ya. Nah, Mas Fendi bertugas. Sebelum Mas Fendi, saya, Mas Rio dan Mas Rizky bertugas untuk mengisi rencana konten ya, berkaitan dengan tema-temanya. Temanya apa saja itu kewajiban saya bertiga. Kemudian setelah saya tulis di situ, kami menulisnya di Miro ini, Mas Fendi nanti akan memindahkan setiap topik konten setiap pada tanggal-tanggal mendatang itu ke Miro. Sebagai contoh ya, yang paling akhir adalah tanggal 12 Juli. Ada topik 4C, pendidikan abad 21 ya. Nah, prosedur penulisannya Mas Fendi nanti wajib disertakan dengan tanggal di awal judul ya. Yang kemarin kan belum nih. Misalkan kemarin sudah ditulis di sini. Nah, 12 Julinya itu wajib ditulis di depan agar bisa dijadikan sebagai alat pantau ya. 12 Juli pakai huruf besar aja yang ini, baru kemudian diikuti dengan judul ya. Jadi standar menulisnya sekarang seperti ini. Oke. Nah, kemudian selesai. Selanjutnya ada di to-do kan. Nah, setelah ada di to-do, awalnya sih pasti ada di backlog dulu. Kemudian yang bertugas nanti Mas Fendi, kalau ini kosongan, Mas Fendi akan ngisi siapa PIC-nya ya di situ ya, sesuai dengan yang ada di Miro tadi itu. Nah, kemudian ya PIC-nya akan memindahkan dari backlog ke to-do. Dia akan merencanakan kalau misalnya sudah masuk di minggu tertentu, dia akan taruh di situ. Nah, ketika yang bersangkutan sudah mulai mengerjakan, misalkan Mas Rio sudah mulai mengerjakan, maka Mas Rio harus memindahkannya ke raw material sini misalkan ya, ke raw material. Nah, yang perlu dipahami oleh setiap petugas pada satu lini pada satu masa tertentu ya, pada satu line ini, ketika di raw material maka Mas Rio boleh menambahkan attachment resource ya, bisa file, bisa link-link ke website tertentu yang menjadi resource dari konten ini. Ini wajib diisi agar kita tahu bahwa setiap tulisan kita ada dasarnya ya, ada rujukannya, ada referensinya.
Ya, kecuali kalau memang tulisannya hanya merupakan opini dan kira-kira referensinya tidak ada gitu ya. Kalau kontennya agak ringan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada rujukan, saya wajibkan untuk di-tag di sini agar nanti kalau kita telusur misalkan ada yang mendebat atau ada yang mempertanyakan konten kita dan yang dipertanyakan itu adalah rujukannya mana, kita bisa menelusurinya dari sini ya. Oke, kita mulai rapi untuk melampirkan rujukan. Nah, setelah Mas Rio merasa selesai menyusun raw materialnya, kemudian sekali lagi di attachment di sini hasilnya, ya. Di attach di sini hasilnya bisa berupa file langsung diupload di sini, langsung di file itu, atau kalau misalkan hasilnya disimpan di Google Drive, maka link ke Google Drive file tersebut itu langsung di-attach ke link di sini. Oke. Nah, agar ketika dipindah ke desain, teman-teman di perahu bisa langsung buka kartunya dan semua resource yang akan dia kerjakan sudah ada di sini. Begitu. Termasuk tadi kalau kita menyertakan link terhadap resource websitenya atau menjadi referensinya dari website apa, barangkali ada foto yang bisa dirujuk di situ atau desain yang bisa dirujuk, maka teman-teman di perahu juga lebih mudah untuk menemukannya ya. Nah, kalau teman-teman di perahu sudah selesai mendesain untuk ini, maka langsung di-attach lagi di sini. Hasilnya selain di-attach di Google Drive misalkan, boleh di-attach di sini. Ya, jadi Google Drive itu secondary akhirnya, ya secondary saja tempat penyimpanan jika dibutuhkan. Tapi yang wajib itu harus ada di Trello karena agar kita bisa mentelusuri semua file dan semua konten yang dijadikan sebagai proses untuk terbentuknya satu upload proses, satu upload konten itu gitu ya. Jadi teman-teman di perahu kalau mau upload file ke sini boleh, atau upload filenya di Google Drive, kemudian wajib di attach linknya di sini, gitu. Oke. Nah, selesai, maka teman-teman di perahu akan memindahkan card ini ke posting. Ya. Harapan saya sebetulnya kayak gini itu nggak terjadi karena kalau line posting ke sosmed ini sedikit berarti kita ini masih kejar tayang ya. Jadi tidak ada apa namanya deposit konten yang tersedia untuk beberapa hari ke depan. Karena selesai langsung di upload, selesai hari ini upload hari ini, hilang langsung pindah ke dan, gitu kan? Nah, nanti setelah diposting sosmed ini ada beberapa hal yang bisa ditambahkan, misalkan CW, ya CW bisa dimasukkan, di-tes juga di sini. Kemudian begitu sudah diposting oleh Mas Mikdad, maka selanjutnya Mas Mikdad akan memasukkan link, bukan link alamat EduPro secara total, tapi link khusus konten tersebut. Ya, jadi kan ada link khusus per konten itu. Nah, linknya itu yang di attach di sini, ya, sehingga ketika suatu saat kita mau mentelusur kembali, kita gampang saja langsung ke konten yang bersangkutan. Gitu. Jadi tuntas mulai dari sumber awal, bagaimana dikerjakan, filenya ada di mana, sampai dengan link posting terakhirnya itu ada di mana, semuanya tercatat, terrecord di satu card ini. Tugas Mas Fendi adalah melihat jika misalkan terjadi bottleneck, bisa terjadi hambatan-hambatan, itu dikonfirmasi kepada PIC yang bersangkutan. Misalkan sudah waktunya diposting, lewat hari kok nggak diposting, bisa jadi karena lupa untuk menggesernya ya dari sini untuk ke dan begini, bisa jadi lupa, atau memang lupa untuk diposting bisa jadi ya, atau tersendatnya di proses penyiapan di raw material, ya berarti para trainer nih yang harus diingatin kenapa nggak jalan-jalan gitu ya. Nah itu yang perlu menjadi kesepakatan kita agar ke depan proses kita untuk apa namanya menyusun konten ini bisa menjadi lebih baik lagi ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indah bang surya